Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-Bunda sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya akan mensosialisasikan atau mendiskriminasikan ilmu yang sudah saya peroleh pada saat pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Untuk mengefektifkan waktu, saya mulai saja ya. Nah, sebelum saya mulai, ada pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bunda setuju atau tidak setuju? Tidak? Enggak. Apakah ada yang menyampaikan alasannya jika setuju atau tidak setuju? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, kalau hukuman itu tidak akan menjamin anak menjadi berubah, malah anak itu akan lebih kalau sebenarnya mah jadi ngajakin gitu. Jadi memang tidak tepat kalau ada hukuman untuk mendisiplinkan seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Rina. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bunda setuju atau tidak setuju? Ada yang mau berpendapat? Bunda? Boleh. Untuk membaca dan membersihkan halaman sekolah itu sebaiknya bukan sebagai hukuman, Bunda. Karena kalau jadi hukuman, anak-anak akan menjauhi. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bunda tidak setuju ya Bunda? Ya Bun. Iya, oke. Terima kasih Bunda. Dan selanjutnya yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, apakah setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak, maka siapa? Saya setuju karena seperti yang kita lihat sehari-hari gitu ya, kalau anak-anak dikasih penghargaan baik berupa ucapan atau yang lainnya, anak-anak jadi semangat belajarnya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Desi. Nah, nanti pertanyaan ini akan akan mendapatkan jawabannya setelah saya menjelaskan atau menyampaikan materi yang saya dapat ya. Terima kasih Bunda-Bunda atas pendapatnya. Nah, sekarang sebelum mulai lagi nih, ini masih belum mulai ya Bunda-Bunda. Nah, ada permainan nih Bunda-Bunda. Untuk kegiatan permainannya adalah nanti ada yang menyobek satu secari kertas kecil, kemudian dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan gitu. Nah, yang teman B-nya akan mencoba nih untuk merayunya, mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara ya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ya, dan bisa dengan membujuk atau mengancam atau menghakimi, merayu, menyuap juga boleh, apa aja asal kepalan tangan temannya itu bisa terlepas gitu ya. Nah, siapa yang mau mengikuti permainan ini? 2 orang ya, Bunda. Bunda Risa, boleh. Silakan Bunda Risa ke depan. Ya, satu lagi Bunda Tri. Oke, baik. Silakan Bunda ke depan, Bun. Jadi Bunda Risa berperan sebagai A ya, yang menggenggam sesuatu di tangannya, dan Bunda Tri yang akan merayu Bunda Risa untuk membuka kepalanya. Boleh? Bun, langsung ditutup aja. Nggak boleh dilihatin. Oke, baik, terima kasih Bunda Risa dan Bunda
ya tetap dipertahankan. Nah, coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, di sini siapa sih sebetulnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau berdasarkan permainan tadi nih, jadi yang memiliki kontrol itu adalah diri sendiri ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau misalnya Bunda Risa tadi kan sudah dipaksa, kemudian sudah dibujuk sama Bunda Risa nggak mau membuka ya, udah, jadi nggak bisa terbuka tangannya. Nah itu kita kaitkan dengan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol gitu ya. Jadi tadi pada saat stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu ya. Jadi itu memaksa gitu. Padahal kan tadi setelah dipaksa, kemudian dibujuk juga nggak bisa ya Bunda Risa, karena ya kata teori kontrol itu yang berusaha memahami pandangan orang lain. Kita itu hanya berusaha gitu ya untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain, kita hanya bisa mengendalikan kita sendiri gitu. Nah kemudian teori stimulus respon yang keduanya itu berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah padahal kalau menurut teori kontrolnya ya, berperilaku itu, semua perilaku itu pasti ada tujuannya gitu ya, baik itu baik atau buruk itu pasti ada tujuannya tersendiri. Kemudian stimulus responnya itu orang lain bisa mengontrol kita, tapi padahal tadi pada kenyataannya kan tidak ya, jadi hanya diri kita saja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dan ternyata ya kenyataannya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu ya. Tadi kan sudah coba dulu membujuk, ternyata nggak berhasil, akhirnya maksa gitu ya. Akhirnya dipaksa gitu ya benerin. Nah tapi kan setelah begitu juga tidak bisa ya, karena modusnya tetap menginginkan sendiri gitu. Nah kalau menurut teori kontrol ini sebaiknya dilakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Sebaiknya ya berkolaborasi, misalnya Bunda boleh kan saya lihat ada apa sih di genggaman tangannya, kita kerjasama yuk, misalnya kalau misalnya Bunda bisa lihat nanti apa gitu. Jadi membuat kesepakatan bersama supaya tujuan itu tercapai gitu. Kemudian yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah kalau yang di stimulus respon ini kan, kalau Bunda Risa tadi buka tangannya ya berarti ya Bunda Risa kalah sama aku gitu kan, karena aku bisa membuka tangan yang Bunda Risa gitu. Nah kalau di teori kontrol pilihan ini model berpikirnya itu menang-menang gitu. Jadi nggak ada yang kalah, jadi dua-duanya itu merasa diuntungkan gitu. Jadi buat Bunda Tri misalnya nanti keuntungannya apa, buat Bunda Risa juga apa. Nah seperti itu ya. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke dalam disiplin ya. Kalau awalnya itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalnya guru mendisiplinkan muridnya, misalnya orang tua mendisiplinkan anak-anaknya gitu ya. Padahal arti dari disiplin yang sesungguhnya itu adalah belajar. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia gitu ya. Jadi disiplin itu kadang-kadang suka dikaitkan dengan aturan-aturan, kemudian ada sanksi jika tidak dilakukan. Nah, padahal disiplin ini dilakukan atau belajar itu dilakukan untuk mendapatkan atau untuk menjunjung nilai-nilai kebajikan universal gitu ya. Nah nilai-nilai kebajikan universal ini kalau untuk kita ini dapat dituangkan dalam profil pelajar Pancasila ya. Nah nilai-nilai seorang pelajar itu diharapkan nanti akan terwujudnya
anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang mandiri, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan benar kritis. Jadi disiplin ini diterapkan untuk mewujudkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi gitu ya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya itu akan membuat anak itu jadi dipermalukan, tidak nyaman seperti itu. Nah, di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi gitu ya. Jadi biasanya kalau hukuman ini satu arah gitu ya. Jadi misalnya ada yang pihak sekolah atau pihak ini menentukan hukuman. Jadi kalau misalnya datangnya terlambat, misalnya hukumannya ini lari keliling lapangan gitu ya, tanpa dilibatkan anaknya gitu ya. Dilibatkan apakah anak setuju atau tidak dengan hukuman seperti itu gitu. Jadi hukuman ini akan menimbulkan akan membuat menyakitkan gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi, misalnya kayak anak datang terlambat ya, berarti konsekuensinya ya anak-anak tidak bisa mengikuti bermain dulu di halaman sama teman-teman, nah seperti itu. Kemudian hukuman itu ya tadi ya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Misalkan anak merasa dipermalukan gitu karena dihukum gitu ya. Nah kemudian yang konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek tadi ya, karena kan tidak dihukum di depan temannya. Nah kemudian kalau hukuman ini ya, anak-anak pasti membenci kedisiplinan gitu, karena kenapa sih harus ada peraturan itu gitu ya. Kenapa kalau saya melanggar harus dihukum seperti itu gitu. Nah kalau misalnya konsekuensi yang diterapkan, anak jadi menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu yang tadi disebutkan seperti paksaan gitu ya. Nah kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan gitu. Jadi anak melakukan ini misalnya menumpahkan air gitu ya. Nah anak sendiri yang harus membersihkannya lagi, itu adalah konsekuensi yang setelah anak lakukan. Atau misalnya merusak mainan, anak-anak memperbaikannya kembali, nah itu adalah konsekuensi. Kemudian kalau hukuman ini akan menimbulkan konsep diri yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi ini konsep diri yang baik akan timbul di dalam diri anak gitu ya. Nah kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan gitu ya, karena kan takut dihukum ya. Jadi anak-anak tuh yaudah aku nggak bilang gitu ya, karena nggak mau bilang. Nah karena takut dihukum itu. Nah kalau konsekuensi yang kita terapkan itu anak belajar untuk mematuhi peraturan gitu ya. Jadi tidak seperti yang tadi gitu ya. Aku melakukan kesalahan tapi dia tidak bilang. Nah kalau ini dia berusaha untuk mematuhi supaya dia selalu bisa mengikuti peraturan. Kemudian kalau hukuman ini biasanya perasaan yang ditimbulkan itu adalah rasa marah, kemudian ada rasa bersalah dan dipermalukan, dan mungkin akan menimbulkan rasa tidak dihargai juga gitu ya. Nah kalau konsekuensi yaitu akan kehilangan hak juga, kemudian memang akan terjadi tidak nyaman gitu ya, karena anak harus merapikan lagi membersihkan lagi kubahan misalnya gitu. Kemudian kadang-kadang juga ada yang diasingkan tapi untuk sementara waktu gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi juga ya. Nah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasinya tadi itu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi kita melakukan sesuatu itu yaitu dasarnya yang pertama ada yang untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang untuk poin 1 dan 2 ini motivasinya itu dari luar, ekstrinsik ya, karena takut gitu, mendapatkan hukuman, kemudian karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kalau yang ketiga ini
motivasi yang timbulnya itu adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri, karena dia ingin berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu, dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya aku ingin menjadi orang yang rajin, misalnya aku ingin menjadi orang yang baik, suka menolong. Nah itu timbul dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nah kemudian ternyata penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman gitu ya. Benar-benar saya baca di modul yang saya pelajari ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah jadi dampaknya itu yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau misalnya kayak tadi anak tuh dikasih penghargaan gitu ya, misalnya anak yang paling rajin misalnya gitu kasih penghargaan, atau anak-anak boleh duduk tenang, nanti anak-anak akan dapat apa gitu ya. Kalau anak-anak sudah duduk tenang itu awal-awal pasti berhasil ya. Nah, tapi lama-kelamaan itu akan tidak berhasil lagi karena motivasinya kan dari luar ya, dari ekstrinsik. Jadi anak-anak tuh kan dia tuh kebutuhannya bergerak ya. Kayak kemarin yang pentas seni itu Bunda Ira sudah dicoba kan. Jadi anak-anak kalau mau dapat sesuatu, anak-anak duduk rapi gitu ya. Nah awal-awal tuh memang ini yang Bunda kondusif gitu ya, benar-benar terjadi gitu. Nah setelah kesini-sininya kan ada saja gitu yang sana kesini gitu, begitu Bunda baru mau membagikan baru mau duduk gitu. Nah setelah itu anak keluar lagi. Nah ini yaitu penghargaan itu bisa mempengaruhi di jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang tadi penghargaan itu menghukum. Jadi kalau misalnya selanjutnya kan ada sistem ranking gitu ya. Nah ranking 1, 2, 3. Nah itu kan anak-anak yang masuk ranking itu ya memang anak-anak yang berusaha gitu untuk belajar sebetulnya. Nah, di saat dia menjadi ranking kedua itu akan menjadi menjadi hukuman buat yang ranking kedua itu. Kok aku nggak bisa sih, padahal aku udah berusaha gitu. Terus kemudian padahal aku kan nilainya kan nggak beda jauh sama yang ranking 1 gitu. Nah itu menimbulkan hukuman gitu untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk anaknya. Kemudian penghargaan ini mengurangi ketepatan gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita saatnya memberikan penghargaan itu kurang tepat gitu. Misalnya kok dia yang dapat sih, padahal aku kayak gini, padahal aku lebih baik dari dia gitu. Jadi pandangan yang memberikan penghargaan dan yang mendapat penghargaan itu berbeda gitu. Nah kemudian ya tadi penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu dapat merusak hubungan kan. Jadi misalnya yang berteman baik nih, gurunya tuh ke A itu kasih penghargaan, yang sementara ke B dengan perlakuan yang sama, dengan perbuatan yang sama. Misalnya kok ke aku mah cuma biasa aja sih bunda ini, tapi kok teman aku terlalu berlebihan gitu ya penghargaannya, ya bagus gitu. Nah kalau bilang oh ya oke cuma gitu aja gitu, nah ini bisa aja akan merusak hubungan pertemanan. Nah sekarang masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah kenapa tidak peraturan atau tidak peraturan saja gitu, kenapa harus keyakinan? Nah sebelum menjawab itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita analisis ya. Nah yang pertama ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ya bunda-bunda kira-kira? Keamanan diri sendiri ya. Nah kadang-kadang kita itu suka ini ya, ada polisi gitu ya, jadi nggak usah pakai helm lah, nggak ada ini ke situ. Nah kalau berpendapat seperti itu berarti motivasinya itu masih motivasi ekstrinsik, karena dia takut hukuman, karena dia takut sama polisi. Nah tapi kalau misalnya sudah menerapkan tadi keyakinan yang membutuhkan kayak Bunda Ira tadi ya, untuk keamanan diri sendiri. Nah meskipun dekat gitu ya, tetap akan menggunakan helm gitu, karena dia yakin gitu ya, dengan menggunakan helm saya akan selamat gitu. Kalau misalnya saya jatuh, kepala saya akan terlindung seperti itu. Nah
Jadi peraturan tersebut dibuat ada tujuannya gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi kemarin. Betul Bunda Desi, mencegah penularan. Nah kalau misalnya ada ya kemarin karena kita sudah jenuh mungkin ya, saya juga pernah mendengar gitu, gak ada yang ngawasin gitu ya, nggak apa-apa udah deket-deketan juga gitu. Nah itu memang masih itu motivasinya masih ekstrinsik gitu ya. Jadi karena sudah ada peraturan ini, dia coba untuk mentaati, tapi karena takut dihukum gitu. Karena kan dulu kalau ada kerumunan itu kan pasti dibubarkan oleh satgas kayak gitu ya. Nah ini karena takut. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat datang ke sekolah misalnya gitu. Kira-kira kenapa ya kita harus datang tepat waktu? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kalau saya sih karena memang kalau sudah dijadwalkan ya harus datang maksimal tepat waktunya itu. Jadi untuk menghargai juga orang-orang yang sudah datang, apalagi misalnya itu pelatihan kan biasanya mendatangkan narasumber ya. Jadi kalau narasumber kan mereka memang sudah dijadwalkan datang, jadi kita menghargai si narasumbernya, menghargai peserta yang lain juga. Dan kalau misalnya nggak datang tepat waktu kan nanti kita akan ketinggalan materi yang pas kita belum datang gitu. Baik, terima kasih Bunda Tri. Ya, betul ya. Jadi kalau Bunda Tri itu saya lihat berarti sudah motivasinya intrinsik ya Bunda ya. Nah kalau yang kadang-kadang kan karena takut itu ya. Nah contoh yang terdekat kita aja gitu ya. Kita itu datang harus tepat waktu itu kan, kalau tidak datang tepat waktu ada konsekuensinya ya, yaitu pemotongan gaji gitu ya. Nah untuk awal-awal memang saya sendiri aja ya, awal-awal itu saya menaati peraturan ini memang ya bener lebar ya kalau dipotong gitu ya. Jadi saya tuh berusaha gitu datang lebih awal, lebih tepat waktu gitu ya, karena lebar gitu kalau dipotong gitu ya. Nah tapi itu tuh ternyata tidak motivasi itu tuh ternyata tidak tahan lama gitu. Jadi ya udahlah biarin aja, akhir-akhirnya kan ya udah biarin aja saya mah dipotong ini gitu ya. Jadi udah datang keinginan saya gitu. Nah bagus ya kalau begitu. Nah itu kan motivasinya ekstrinsik dari luar ya. Jadi saya mematuhi ini karena saya takut dihukum ya. Dihukumnya itu adalah dipotong gaji gitu ya. Nah tapi setelah saya menyadari, apalagi terutama saya sudah menjadi ini ya, mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga berpikir lagi bahwa oh ya ternyata kalau saya datang terlambat, saya tidak bisa menyambut anak-anak di luar misalnya. Kemudian kalau saya datang terlambat, saya ada pekerjaan saya yang dikerjakan sama teman-teman saya yang datang lebih awal. Kalau saya datang terlambat, berarti saya tidak bisa menyiapkan pembelajaran gitu ya, dengan membereskan area-area yang menjadi tanggung jawab saya. Nah dari situ ya itu mulai timbul motivasi intrinsik gitu. Jadi saya sekarang ini datang awal tepat waktu itu bukan karena takut dipotong, tapi yaitu saya sudah meyakini gitu dengan datang tepat waktu itu akan menimbulkan atau menghasilkan sesuatu yang positif gitu, bukan buat saya aja tapi buat yang lain gitu ya, buat anak-anak juga gitu. Saya bisa menyambut anak-anak. Kemudian kalau misalnya dulu waktu saya masih jadi guru, saya juga bisa mengobservasi anak-anak di luar gitu kan. Nah kalau misalnya saya datangnya atau terlambat gitu ya, saya tidak bisa mengobservasi anak-anak di luar, sudah kehilangan momen itu gitu. Nah itulah mengapa tidak disebut peraturan
gitu, tapi keyakinan supaya kita itu yakin gitu ya apa yang kita lakukan. Kalau peraturan ya hanya peraturan dan itu mengikat gitu ya, dan bisa jadi paksaan gitu. Nah kalau keyakinan karena saya yakin, dan ini sudah menjadi motivasi saya yang ketiga itu, saya ingin menjadi menurut pribadi yang menjunjung nilai-nilai yang baik yang sudah saya pahami gitu. Nah ini dia. Kalau menurut bunda-bunda yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada dua contoh ya bunda ya, ada yang hijau dan ada yang putih. Kalau menurut kita bunda, keyakinan kelas ini yang mana? Yang hijau? Ini kesepakatan kelas. Yang pertama datang tepat waktu dan mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Apa ini? Hebat Bunda Tri. Oh iya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian masih itu tapi yang kuning ini Bunda tadi aktif dalam pembelajaran, dan yang ini tertib. Nah kemudian yang putih mah kebaca ya Bunda. Nah itu kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini A, ini B. Yang hijau A, yang putih B. Tinggal udah. Ya. Ada pendapat? Kata Bunda Desi dua-duanya katanya. Ada pendapat lain yang hijau atau yang putih? Yang B. Oke, apa alasannya? Ya, betul sekali Bunda Tri dan Bunda Risa. Ayo tepuk tangan. Ya, betul. Jadi yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang B ya. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini sudah kalimatnya positif, kemudian memuat nilai universal gitu ya. Jadi saling menyayangi. Nah contohnya itu apa aja kan? Tidak berebut mainan, misalnya menghormati teman, mensayangi teman, kayak gitu. Kemudian yang B-nya itu kami murid yang semangat belajar. Nah semangat belajar itu kan contohnya apa? Misalnya datang tepat waktu gitu kan, kemudian mengikuti kegiatan dengan baik gitu. Dan yang selanjutnya kami murid yang peduli dengan teman-teman. Peduli juga kan yang bisa menolong kayak gitu ya. Jadi di situ sudah tercermin keyakinan kelasnya. Nah ini dia, melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi untuk membuat keyakinan sekolah ini sebaiknya dilibatkan anaknya gitu ya. Jadi misalnya anak-anak supaya kita tertib, misalnya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya untuk mengikuti kegiatan di kelas. Jadi anak-anak nanti yang sebutkan. Nah setelah ditanggung dulu misalnya ya, berjalan di dalam kelas misalkan, kemudian merapikan mainan dan lain-lain. Nah seperti itu nanti kita ambil nilai-nilai yang tadi, misalnya disiplin kayak gitu, atau misalnya mandiri kayak gitu, diambil nilai-nilainya dan kita juga sampaikan juga ke anak-anak apakah anak-anak sepakat dengan peraturannya atau dengan keyakinan yang sudah kita buat tersebut. Nah karena anak-anak sudah dilibatkan, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang dalam tanda kutip melanggar gitu atau lupa misalnya tidak sesuai dengan apa keyakinan kelas kita bisa menanyakan kembali gitu. Nah apakah anak-anak masih ingat dengan peraturan kelas kita atau keyakinan kelas kita seperti apa? Nah ini kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada pernyataan nih yang menyebutkan bahwa
ketika seorang anak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi misalnya ada anak yang mukul atau misalnya ngambil mainan orang lain, ngambil mainan temannya, itu tuh karena ada kebutuhan anak yang tidak bisa dipenuhi olehnya gitu. Nah, kebutuhannya itu adalah ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kalau misalnya bertahan hidup ini lebih ke dirinya, misalnya makan, kemudian pakaian. Jadi kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba ngambil makanan gitu atau suka rebut makanan orang lain, yang berarti itu kebutuhan bertahan hidupnya itu belum dia terpenuhi gitu. Makanya dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kasih sayang atau rasa diterima, misalnya ada anak yang tiba-tiba dorong temannya atau misalnya dia ingin mendekati temannya dengan cara yang menurut kita itu salah. Nah itu kita harus bertanya sama anak-anak, kenapa anak-anak melakukan hal itu gitu ya. Kita harus menggali dan kita juga harus bisa mengetahui kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi itu apa. Nah di sini ada contoh kasus ya. Jadi ada Ibu Julaiha, itu adalah wali kelas TKB. Dia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa gitu ya. Nah jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Ada yang mau berpendapat? Mengacu ke kebutuhan dasar tadi anaknya ya. Maka Bunda Tri, sepertinya Doni ini Doni atau Tommy? Oh Tommy, awalnya Doni. Tommy itu mungkin ibunya jarang membuatkan bekal untuk Tommy, ataupun misalnya Tommy ingin nugget misalnya, tapi ibunya tidak membuatkan Tommy nugget. Atau misalnya Tommy ingin sekarang tuh kan bekal tuh suka dilucu-lucuin gitu ya. Tommy ingin yang seperti itu tapi ibunya nggak bisa gitu. Ibunya belum mau membuatkan bekal yang selucu itu. Oke, betul. Jadi itu kebutuhan apa Bunda yang belum terpenuhi? Gitu ya. Sepertinya kasih sayang dan kesenangan ya. Kasih sayang dan kesenangan. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Kalau tidak ada, boleh kita lanjut ya. Nah ini ada alasannya nih. Yang pertama, kalau alasan Tommy itu karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal, nah maka kebutuhan yang tidak dipenuhi itu adalah kebutuhan yang bertahan hidupnya gitu ya. Jadi ada kemungkinan tadi betul yang kata Bu Putri, ada misalnya ingin makanan yang seperti temennya gitu, tapi tidak dibuatkan oleh ibunya. Nah kalau ini yang pertama ini alasannya karena dia tidak dibawakan makanan bekal sama orang tuanya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya yaitu lapar ya, jadi Tommy melakukan hal yang tersebut gitu ya. Jadi mengambil makanan punya temannya. Kemudian, nah kalau alasan Tommy itu karena dia merasa senang temannya, jadi merasa senang temannya memperhatikan dia gitu ya. Nah ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima gitu. Jadi yaitu sebagai bentuk cari perhatian Tommy, udah ambil gitu. Padahal dia kebutuhan yang tadi untuk bertahan hidupnya
sudah terpenuhi gitu, tapi karena dia ingin diterima sama temennya, kemudian membutuhkan kasih sayang, sehingga dia buat seperti itu. Nah, alasan yang selanjutnya, kalau ketika Tommy itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kekuasaan gitu ya. Jadi yang tadi dua itu sudah terpenuhi sebetulnya, tapi aku ingin teman-temannya itu takut sama dia gitu dan menuruti apa yang keinginannya dia. Jadi makanya dia akan melakukan hal tersebut gitu, karena ingin memenuhi kebutuhan akan kekuasaannya gitu. Nah, untuk alasan Tommy yang keempat ini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, yang tadi kayak Bunda disampaikan ya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, makanya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan gitu. Jadi aku nggak mau makan ini gitu ya. Jadi aku mau milih makanan yang seperti ini gitu. Nah, yang selanjutnya, karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal gitu ya. Nah, kemudian ya ini kebutuhannya akan kesenangan gitu. Jadi dia senang kalau lihat orang kesel gitu ya. Kalau misalnya dia lihat orang lain tuh ekspresinya sedih gitu atau marah ke Tommy gitu. Nah itu dia berarti untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu perbuatan misalnya mukul atau mendorong, itu kita itu tidak boleh langsung ngejudge gitu ya. Oh, anak ini mah pasti kayak gini, anak ini mah emang udah gitu ya. Itu pasti ada alasannya gitu ya. Ada alasannya apa dan kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi gitu ya. Seperti contohnya anak kita itu ya, anaknya Bunda Ira. Nah mungkin itu ada beberapa kebutuhannya yang belum terpenuhi Bunda Ira. Jadi Bunda Ira punya PR untuk menggali kebutuhan apa yang belum dipenuhi ya Bunda ya. Supaya nanti kita tahu. Nah sekarang kita sudah tahu kebutuhan-kebutuhan apa saja. Itu kebutuhannya bukan hanya anak ya, tapi kita juga gitu ya. Jadi kita juga untuk melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Nah selanjutnya itu posisi kontrol. Jadi sebagai guru itu kita sebetulnya memiliki 5 posisi kontrol dalam benda-benda. Yang pertama yang tadi itu guru sebagai penghukum gitu ya. Jadi yang tadi kalau anaknya terlambat datang atau tidak mengerjakan PR gitu ya, kalau di SD dihukum misalnya suruh lari atau apa, push up atau apa gitu ya. Nah kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah kalau di sini tuh biasanya ayolah nanti kalau anak kayak gitu Bunda sedih loh. Nah itu teh adalah guru sebagai pembuat bersalah gitu ya. Nah gitu, jadi kan anak-anak tuh jadi merasa bersalah, oh iya kalau saya kayak gitu Bunda jadi sedih gitu kan. Itu akan menimbulkan merasa bersalah gitu pada anak-anak. Kemudian di guru sebagai teman, misalnya Bunda boleh lanjut lagi Bu, ada di sini rincian. Nah kalau kayak gini nih, jadi ada guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Ini kalau tadi dihubungkan dengan motivasi itu ya, teori motivasi ini adanya ke menghindari hukuman gitu ya. Nah jadi kalau guru itu biasanya kalau yang menghukum ya biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir kayak gitu ya. Kemudian penghukum itu biasanya berkata kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, misalnya kamu harus ini rasakan katanya gitu. Kemudian ya hasilnya ya itu anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong gitu ya, karena takut kena hukuman. Nah kemudian yang muridnya juga bisa berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi katanya gitu. Jadi kalau misalnya telat atau apa gitu ya pasti nggak apa-apa lah, lama-lama gitu ya ke anak-anak tuh jadi nggak ikut dia tidak mengikuti peraturan lagi karena ya udah biarin aja lah, dan nanti juga pasti akan dimarahin lagi kayak gitu. Jadi itu yang ada ini sama anak-anak, dan dampaknya itu murid bisa aja mengulangi kesalahan gitu. Nah kalau yang tadi yang membuat rasa bersalah yaitu jadi seharusnya kamu begini, misalnya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan
mengatakannya ibu stres, misalnya ibu udah capek, misalnya bunda udah capek, anak-anak kok nggak dengerin bunda kayak gitu. Ya itu akan merasa, anak itu akan merasa bersalah gitu ya. Dan mungkin anak juga akan berkata maafkan bunda, maafkan saya misalnya gitu. Nah pada dampaknya itu pada murid itu adalah akan merasa rendah diri. Nah kemudian ada posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Nah ini sama-sama posisinya itu menimbulkan motivasi ekstrinsik gitu ya. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Misalnya kalau untuk teman itu, ayolah lakukan demi ibu misalnya, ayo dong kasihanlah bunda misalnya gitu. Jadi ada negosiasi sama anak-anak gitu ya. Kemudian ya hasilnya yaitu anak-anak jadi ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan kemudian muridnya berpikir, ya saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, kok ternyata begitu gitu. Nah kalau ini dampaknya itu akan lemah ya. Kemudian muridnya juga tidak mandiri dan akan bergantung. Nah kemudian pemantau ini gurunya itu menghitung atau mengukur gitu ya. Misalnya ditanya gitu, apa peraturannya misalnya gitu. Nah kalau kamu ini coba bunda mau lihat misalnya kamu bisa melakukan itu gitu. Jadi guru di sini tugasnya hanya memantau. Nah kalau hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau misalnya anak-anak diawasi baru akan akan mengikuti peraturan. Kalau misalnya tidak diawasi ya akan kembali lagi. Karena ini yang dua ini adalah motivasi yang dari luar ekstrinsik gitu. Nah selanjutnya itu guru sebagai manajer. Nah di sini kalau misalnya ada anak-anak yang berbuat kesalahan atau ada masalah, biasanya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kebutuhannya apa, kemudian alasan anak-anak melakukan sesuatu itu apa. Nah misalnya gurunya juga akan berkata misalnya apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini gitu. Jadi tidak langsung menyalahkan gitu, kamu salah sudah berbuat ini enggak. Kalau sebagai manajer ini biasanya guru itu akan mengajak diskusi anak-anak ya kan, bagaimana cara untuk memperbaikinya misalnya seperti itu. Dan hasilnya adalah menguatkan pribadi anak tersebut gitu. Jadi anak itu tidak merasa disalahkan gitu ya. Terus bunda juga bersama-sama anak mencari solusi bersama. Kemudian ini muridnya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini akan timbul di sini motivasi intrinsik dari anaknya. Nah sebaiknya di antara kelima posisi kontrol tersebut guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi, kemudian mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Nah di sini kan ada posisi manajer mengacu pada restitusi ya. Restitusi itu apa ya bunda? Ada yang pernah mendengar restitusi? Kalau gitu kita tampilkan slide selanjutnya. Nah ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini adalah restitusi itu gitu ya. Jadi sebagai guru sebaiknya kita menggunakan restitusi ini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu, dengan melibatkan sendiri, kemudian dengan jadi tidak langsung menyalahkan, jadi anaknya sendiri nanti yang oh iya bunda saya salah gitu.
anak sendiri yang sampai mengakui gitu ya bahwa apa yang telah anak lakukan itu adalah perbuatan yang salah misalnya. Nah, dalam restitusi ini ada yang dikenal dengan namanya segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan di segitiga restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah kesuksesan gitu ya. Jadi dari dalam tahap ini kita mengakui gitu bahwa ya memang setiap anak atau setiap orang pasti berbuat kesalahan misalnya kayak gitu. Misalnya nih, berbuat salah itu itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pasti manusia ini bisa melakukan kesalahan. Seperti kemarin pada saat saya praktek kegiatan ini ya, segitiga restitusi ini, saya mengangkat masalahnya itu adalah anak yang berlari di dalam kelas. Nah, di sini pada saat saya mempraktikkan, saya menanyakan pada anak waktu itu Kavi yang jadi ininya ya, saya tanya sama Kavi, apakah betul kemarin Kavi berlari di dalam kelas? Saya bilang gitu. Terus Kavi menjawabnya iya. Saya tanya lagi, kenapa Kavi berlari? Nah, Kavi itu kemarin jawabnya, karena aku suka lari-lari Bunda. Nah, kemudian sebagai guru saya menanggapi jawaban Kavi itu, saya bilang memang Bunda juga senang lari-lari. Jadi itu distabilkan gitu ya identitasnya. Memang ya misalnya anak-anak itu senang lari-lari, semuanya senang lari-lari gitu. Bunda juga suka. Tapi menurut Kavi sebaiknya kalau mau lari-lari itu bagusnya di mana? Kayak gitu. Jadi anak sendiri yang menemukan gitu. Oh di luar kan ya. Kemarin bilang Kavinya bilang di luar Bunda kayak gitu. Jadi di sini tuh seorang guru itu tidak harus berusaha untuk tidak menyalahkan gitu. Kita berusaha untuk sama-sama mencari solusi. Misalkan kayak kemarin yang kasus Asia ini ya, roboh gitu ya. Nah itu tuh ini kamu ya kalian karena misalnya karena Asia naik sendiri jadi kan roboh. Misalnya itu kan itu sudah menyalahkan. Kalau misalnya ini kita sama-sama dengan Asia, misalnya Asia yuk ini gimana cara menyelesaikannya gitu. Nah selanjutnya Bunda Reni yaitu validasi tindakan yang salah ya. Yang kayak tadi misalnya yang kedua tadi ya, kenapa lari-lari dalam kelas gitu ya, karena Kavi merasa karena Kavi senang lari-lari kayak gitu. Nah di sini juga ditanyakan ke anaknya gitu, mengapa kamu melakukan hal ini, misalkan mendorong atau memukul kayak gitu. Nah kita juga harus memvalidasikan tindakannya gitu, apakah itu tindakan yang betul atau tidak seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah dari sini pada tahap ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah misalnya contohnya itu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, misalnya apa anak-anak masih ingat peraturan di dalam kelas atau keyakinan kita apa misalnya gitu kan, berjalan di dalam kelas kayak tadi seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi sebaiknya kesepakatan kelas itu anak-anak dilibatkan untuk membuatnya gitu, untuk menyusunnya. Kemudian selanjutnya Bunda ini, nah ini dia ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Menurut yang tadi ada hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Jadi kalau misalnya hukuman itu yang tadi yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi itu ya sesuatu yang terjadi gitu karena anak sudah melakukannya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah di sini anak juga pada saat hukuman pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan ya untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi ini ketidaknyamanan itu jangka pendek.
Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang gitu. Jadi anak itu lebih percaya diri gitu ya. Kemudian memunculkan atau meningkatkan motivasi intrinsik anak-anak. Kemudian ini kalau hukuman itu korban mendapat keadilan karena karena yang dihukum gitu, yang bersalahnya dihukum gitu, jadi si korbannya itu dapat keadilan. Nah kemudian korban juga bisa kalau di konsekuensi itu diabaikan dan restitusi itu korban mendapatkan ganti gitu. Nah di sini ya, jadi di sini tuh hukuman itu bersifat negatif, kemudian konsekuensi itu netral, dan restitusi itu bersifatnya positif. Nah untuk selanjutnya kalau misalnya kita gabungkan gitu ya dari yang tadi sudah kita pelajari, di sini ada teori kontrol yang tadi itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol. Jadi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita. Kemudian yaitu semua perilaku memiliki tujuan, dan kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian mengembangkan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Selanjutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian kita juga berusaha memahami penghargaan dari orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah di sini yang tadi makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah yang tadi nih semua memiliki tujuan itu yang tadi berhubungan dengan teori motivasi ya. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi ekstrinsik karena dia takut hukuman dan ingin mendapatkan imbalan. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Nah di sini kalau kita sudah menanamkan motivasi intrinsik pada anak, itu akan memunculkan nilai-nilai kebijakan dan kemudian akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah di sini juga ada 5 posisi kontrol yang sudah tadi sampaikan, ada penghukum dan membuat rasa bersalah. Ini akan menimbulkan motivasi ekstrinsik dari anak. Kemudian untuk sebagai teman dan pemantau juga sama, motivasi ekstrinsik, dan jika kita sebagai guru berperan sebagai manajer, itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak. Dan kita juga jangan melupakan akan kebutuhan dasar manusia ya. Anak-anak juga memerlukan atau memiliki kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan atau kekuasaan, kemudian kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah ini untuk jika ada permasalahan yang ditemukan dengan anak-anak, sebaiknya sebagai seorang guru kita menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Nah, sudah ternyata mudah-mudahan materinya sudah selesai. Alhamdulillah ya, pas 1 jam. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari bunda-bunda untuk bahasan yang sudah kita pelajari hari ini? Maka dari tanya dulu. Ya, mudah. Kan itu ada yang kalau guru bilang jangan itu ya nanti gurunya sedih gitu kan. Nah, memang kan itu kan salah satu alternatif lah. Kadang-kadang anak tuh kalau misalkan dia melakukan kesalahan, pasti kan pasti gurunya marah nih gitu ya, bundanya marah nih. Nah jadi menghilangkan kata negatif marah gitu kan. Jadi bundanya nggak bilang kalau gitu nanti bunda marah, nggak gitu kan. Jadi akhirnya kita menanamkan itu emosinya itu senang dan sedih gitu. Kalau kamu baik, bunda senang. Tapi kalau misalkan anaknya jadinya melakukan kesalahan, bunda sedih gitu. Jadi
Kadang-kadang gurunya tuh mau memberikan dua pilihan, mau bikin gunanya hari ini senang atau bikin gunanya hari ini sedih. Jadi tidak dikenakan hari nanti kalau kamu salah bu guru marah gitu. Jadi itu gimana sebaiknya Bu? Ya, mohon Bu Darina pertanyaannya. Ya betul. Jadi tadi itu Bu Darina berusaha memberikan kata positif ya. Jadi anak-anak supaya budaya senang, anak-anak harus melakukan ini gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya akan ampuh ya Bunda, akan efektif jika diterapkan di awal. Tapi setelah itu anak-anak akan kembali lagi, misalnya ngobrol lagi atau berlari lagi gitu, kayak gitu akan anak itu akan kembali lagi melakukan perbuatannya itu gitu. Nah ya, karena kan itu adalah motivasi yang munculnya itu motivasi ekstrinsik gitu ya. Jadi supaya membuat gurunya senang, saya harus begini gitu kan. Nah kita itu sebetulnya diarahkan untuk menimbulkan motivasi intrinsik gitu. Jadi pada saat anak-anak ingin melakukan sesuatu itu tuh berdasarkan apa yang dia yakini gitu, bukan karena ingin membuat orang lain senang atau karena ingin tidak mau dihukum misalnya, atau karena ingin melihat bundanya atau karena ingin mendapatkan pujian dari bunda-bunda kayak gitu Bun. Jadi di sini tuh ditekankan untuk menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik anaknya gitu. Jadi karena kalau misalnya setelah motivasi intrinsik ini muncul atau timbul, insya Allah anak-anak tidak akan melakukannya lagi karena ini berdasarkan keyakinan anaknya gitu. Kalau misalnya yang tadi motivasinya itu kan dari luar gitu. Jadi karena ingin mendapatkan pujian atau karena ingin membuat bundanya senang kayak gitu Bun. Kalau murid yang melihat temannya sedih itu senang itu termasuk berbeda atau misalkan kan ngejadiin temennya nih karena begitu dia senang gitu kan melihat temannya kesal itu pokoknya kasih itu. Nah, itu kembali lagi ke yang tadi Bunda, kebutuhan manusia tadi kan ada yang ingin kesenangan, ada yang misalnya ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang seperti itu ya. Nah itu anak seperti itu wajar nggak? ya. Anak disini temannya tapi ya misalkan biar dia tuh melihat temannya tuh kesal gitu. Ya, memang ada anak yang akan berlaku seperti itu ya, karena untuk tadi memenuhi kebutuhannya akan merasa kesenangannya gitu ya. Jadi dia akan senang melihat anaknya sedih, misalnya temannya sedih, atau misalnya senang ketika melihat temannya kesel kayak gitu ya. Nah tugas bunda itu adalah menemukan motivasi itu, kebutuhan anak itu apa, kemudian kita arahkan ke hal yang positif, misalnya dijadikan anaknya itu tersebut misalnya dijadikan pemimpin, misalnya dia supaya bisa memimpin anak-anak atau temannya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus kenali juga kebutuhannya, kebutuhan apa yang dia tidak bisa penuhi gitu sebenarnya. Bu Darina tadi sudah cukup? Baik, atur nuhun Bu Darina pertanyaannya, silakan Bu Darisa. Kalau saya mungkin nggak bertanya benar ini mau menyimpulkan dari yang saya sudah dapat dari Bunda. Koreksi kalau salah ya. Jadi kan tadi materinya tentang berpikir positif. Kalau saya mengerti gitu ya, kita harus ingat cara guru untuk bisa berpikir positif. Kita ingat yang tadi itu apa sih kebutuhan 5 kebutuhan dasar dari anak. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak, ingatkan di diri kita tentang 5 kebutuhan dasar anak itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Dengan dari contoh Tommy dan Doni, satu orang dong. Di contoh Tommy tadi itu kan kita bisa melihat, oh ternyata dari satu kasus kita bisa melihat 5 hal
pemenuhan kebutuhan dasar kebutuhan seorang anak gitu. Kita ya ingatkan di diri kita tentang 5 kebutuhan dasar anak. Jadi memang berpikir positif khususnya untuk guru ya, kita mulai dari kita sendiri kan. Yang ke-1 itu. Kemudian guru ada 5 tadi kan ya Bu? Guru sebagai apa tadi? Yang 2 kan yang gagal. Yang tengah teh apa sih? Umi itu yang bukan posisi kontrol. Yang 2 tengah teh apa sih? Ini. Nah, ini. Poin dari 5 posisi kontrol ini, ya kalau kita lihat 1 dan 2 kan memang itu tidak mencerminkan guru gitu ya. Dari kalimatnya saja sudah gitu. Nah dari poin 3, 4, 5, kita itu ada di posisi kontrol itu menurut saya. Guru kita memposisikan kita sebagai teman untuk anak, pemantau dan tentu saja manajer di kelas dan manajer anak-anak juga. Jadi tadi 1 kita harus ingat di diri kita tentang 5 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan anak. Kemudian untuk diri kita ketika berhubungan dengan anak, kita harus memposisikan kita sebagai teman untuk anak, pemantau dan manajer. Dan yang terakhir kesimpulan yang ketiga, segitiga restitusi itu alhamdulillah gitu ya, di sekolah kita memang kita sudah mengerjakan seperti demikian. Dan segitiga restitusi ini memang balik lagi ke yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bagi posisi kontrol itu dan segitiga restitusi itu akan bisa kita kerjakan menurut saya kalau kita udah di posisi ini, teman, pemantau, manajer, dan kita juga memposisikan anak, kita juga melihat anak dari 5 kebutuhan anak itu gitu Bu. Nah seperti itu aja mungkin. Maaf banget. Itu dari saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Darisa. Tepuk tangan dulu dong untuk kesimpulan dari Bu Darisa. Betul sekali ya, alhamdulillah berarti Bunda-bunda sudah menyerap informasi yang sudah saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak ya Bunda-bunda atas waktunya. Semoga ilmu yang sudah saya bagikan ini bermanfaat untuk Bunda-bunda semua, dan mudah-mudahan nanti kita sudah mulai menerapkan hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan di sekolah dengan konsisten ya Bunda-bunda ya, supaya kita bisa mewujudkan atau membantu anak-anak mencapai keberhasilannya sesuai dengan potensi dan minatnya. Nah, terima kasih Bunda-bunda. Untuk itu saya tutup kegiatan hari ini dengan membaca bersama. Alhamdulillah. Dengan membaca alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut